kalau hanya boleh pilih satu skill set yang wajib dipelajari oleh semua orang untuk bisa jadi sukses di tahun ini, saya akan bilang kamu harus pelajari cara berpikir pebisnis yang sukses. Bagaimana caranya mereka bertindak, caranya mereka mengambil keputusan, dan skill apa saja yang bisa membuat mereka sesukses itu. Di video kali ini, saya akan membahas 6 langkah untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Dan setiap pebisnis yang sukses itu pasti melakukan 6 langkah ini. So, langsung aja kita bahas ya. Di depan kalian sudah ada siklus yang namanya value creation loop. Jadi di sini ada 6 step. Step yang pertama, ini yang dinamakan dengan founder opportunity fit. Step kedua, ini market validation. Step ketiga, product market fit. Step keempat, go to the market. Step kelima, scale up. Dan step keenam, exit. Kita akan bahas satu persatu ini ya. Jadi pastikan kamu nonton video ini dari awal sampai habis, karena semua ini berkelanjutan. Dan saya sangat-sangat yakin ketika kamu bisa menerapkan setiap stepnya ini dengan baik dan benar, bisnismu bisa booming dan kamu bisa sukses di tahun ini. Tapi sekali lagi, ini bukan proses yang instan. Semuanya membutuhkan waktu, membutuhkan trial and error, membutuhkan proses. Kalau udah siap, langsung aja kita bahas. Jadi di langkah yang pertama, di founder opportunity fit ini, di tahap ini tuh para founders atau business owner itu mencari oportunitas yang mereka mau kerjakan. Sebagai contoh nih ya, saya barusan membuka toko emas yang namanya Emas Hoki, dan di situ kita menjual emas dan perak logam mulia bersertifikat karena saya melihat situasi ekonomi di dunia saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Dan setiap kali ada siklus seperti ini, harga emas dan perak itu naik banget dan banyak dicari oleh orang. Karena saya melihat ada opportunity ini, saya langsung punya ide untuk membuka toko emas hoki. Contoh yang kedua lagi nih, saya tahu bahwa ada satu olahraga yang lagi booming banget di luar negeri dan mereka bisa mendapatkan revenue yang sangat-sangat besar yang namanya Hyrox. Dan untuk itu, saya sedang ngobrol dengan banyak orang untuk membuka gym Hyrox sebelum Hyrox masuk ke Indonesia di bulan Juni tahun ini. Nah, di tahap pertama ini, kamu tuh harus bisa jeli update dengan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Supaya kamu bisa melihat opportunity yang baik yang mana yang sudah lewat masanya. Karena setiap siklus, setiap era, itu bisnisnya juga berubah-berubah. Jadi kamu harus bener-bener bisa jeli melihat opportunity yang ada. Nah, setelah itu kalau sudah punya idenya, kita masuk ke tahapan yang kedua yang namanya validation. Nah, di sini banyak bisnis yang hancur dan stop sampai di sini aja. Karena setelah mereka sudah punya ide di step 1 tadi, mereka terlalu pede dengan idenya itu, mereka benar-benar all in, mereka hajar semua uangnya ke sana dan berharap bahwa bisnisnya itu bisa gede. Padahal kenyataannya setelah divalidasi oleh market atau setelah dijual ke orang-orang, ternyata tidak ada yang mau beli produk itu, nggak ada yang suka dengan bisnis tersebut. Akhirnya bangkrut. Nah, makanya di tahap yang kedua ini penting sekali. Di tahap kedua ini kita tes 2 hal. Yang pertama, apakah ada orang yang mau beli produk ini? Dan yang kedua, apakah kita bisa buat produknya atau enggak? Nah, disinilah kamu harus bisa buat prototipenya yang cepat dan semurah mungkin. Misalnya nih, kamu udah dapat beberapa ide yang kamu mau coba buat bisnisnya. Nah, kamu bisa buat survei, tanya ke orang-orang, kira-kira kalau aku bikin bisnis ini, kamu mau nggak ya menjadi klienku? Atau kalau misalnya kamu bisnisnya adalah bisnis makanan, kamu bisa buat sistem pre-order dulu kan. Misalnya kamu mau buat buku, kamu mau buat baju, kamu mau buat apapun itu, kan ada yang namanya sistem pre-order, di mana kamu bisa ngetes dulu nih, kira-kira berapa banyak sih orang yang ngantri untuk beli barangmu sebelum barangmu itu ada. Kamu bisa buat sistem waitlist, kamu bisa pakai landing page untuk cari tahu dulu, kira-kira orang itu tertarik gak ya untuk beli barangmu itu. Nah, kalau sudah dan kamu merasa bahwa banyak kok orang yang mau beli produkku dan kayaknya aku bisa deh untuk buat produk ini, kita bisa lanjut ke step yang ketiga. Nah, tapi nih sebelum kita masuk ke langkah yang ketiga, video ini disponsori oleh Elevate. Jadi izinkan aku sharing sedikit tentang Elevate ya. Ini adalah aplikasi trading yang sangat transparan, tidak ada memanipulasi chart, gak ada yang ditutup-tutupi dan bisa dipercaya. Elevate ini di backup dengan tim yang sudah punya pengalaman lebih dari 14 tahun di industri trading. Ada lebih dari 300 instrumen yang bisa ditradingkan, mulai dari saham, mata uang asing, sampai komoditas kayak emas, perak, dan lain-lain. Kamu bisa mulai dari nominal yang kecil, yaitu deposit mulai dari $20 USD atau setara dengan Rp350.000 saja. Elevate ini dibangun dengan konsep ekosistem all-in-one, yang dimana kamu bisa analisa pasarnya, kamu bisa belajar, dan tentunya kamu bisa trading di dalam satu tempat. Nah, mereka ini punya fitur yang namanya Space. Ini seperti all-in-one feed, yang dimana kamu bisa lihat ide market dan menganalisanya, kamu juga dapat konten edukasinya, bahkan bisa ikut diskusi dengan trader lainnya, dan semuanya ini di dalam satu tempat. Jadi daripada kamu harus pindah-pindah ke banyak sumber, kamu bisa punya satu hub untuk tetap bisa update dengan apa yang terjadi di market, dan kamu bisa bereaksi dengan lebih cepat. Nah, intinya kalau kamu penasaran dan mau tahu lebih lanjut tentang Elevate, kamu bisa aja langsung klik link yang aku udah taruh di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut videonya. Oke, di tahap ketiga, kita masuk ke tahap yang namanya product market fit. Nah, di sini kita tuh harus mencari tahu apakah produk kita itu bisa memenuhi ekspektasi orang-orang atau enggak. Mereka suka nggak dengan produk ini? Dan sekali lagi untuk tesnya ini, kamu bisa buat yang namanya MVP atau minimum viable product. Dan di sini semurah mungkin kalau bisa dan sesimpel mungkin. Karena kalau memang kita udah tes ke market dan ternyata tidak berhasil, ya berarti jangan dilanjutin lebih dalam. Tapi balik lagi di sini udah harus
harus melibatkan duit. Jadi benar-benar kita harus tes apakah beneran ada yang mau beli atau enggak. Kalau step 2 itu hanya memvalidasi idenya aja. Sini saya kasih contoh real case dari kedua bisnis saya yang saya udah buat product market fit-nya. Yang pertama adalah Sifluencer yang sudah berjalan sampai hari ini, dan yang kedua adalah aplikasi Sekilas Aja yang sudah tidak dilanjutkan lagi atau bangkrut. Nah, sini saya jelaskan. Jadi di tahap ketiga ini kita mulai dari Sekilas Aja dulu deh. Waktu saya mau buat bisnis baru yang namanya Sekilas Aja, ini by the way adalah aplikasi rangkuman buku yang dimana kamu bisa menghabiskan satu buku hanya di dalam waktu 10-15 menit saja. Ada versi audionya, ada versi videonya juga, dan videonya ini dalam bentuk animasi. Jadi kalau kamu sambil nge-gym atau sambil lari, kamu dengerin aja dalam 15 menit satu buku, 80% intisarinya udah kamu dapatkan tuh. Konsep dasarnya awalnya saya ingin menyelesaikan masalah minat baca yang rendah di Indonesia. Karena Indonesia kan seperti kita tahu adalah negara kedua dengan minat baca terendah di dunia. Nah, ini adalah masalah yang sangat besar. Dan saya waktu itu berpikir ketika saya bisa menemukan solusinya terhadap masalah yang besar ini, maka bisnis saya juga akan menjadi besar banget. Makanya muncullah ide bahwa mau membuat aplikasi yang isinya ini ada ratusan buku yang terdiri dari buku bisnis, buku cinta, buku kesehatan, buku personal development, buku apapun itulah. Dan ya orang bisa menghabiskan satu buku hanya dalam waktu 15 menit. Idenya bagus banget, dan pada saat aku validasi di sini di step 2, aku tanya gimana kalau aku rilis ini, aku buka juga pre-ordernya waktu itu, aku buat aja simple banget dalam Excel sheet, dan banyak banget orang yang isi namanya waktu itu tertarik untuk membeli. Setelah itu kita masuk ke step yang ketiga. Nah, di product market fit ini kita hanya merilis rangkuman satu buku aja. Jadi waktu itu voice overnya juga saya yang voice over langsung gitu ya suaranya, dan kita yang langsung merangkum sendiri satu buku tersebut. Dan waktu itu saya jual satu buku dengan harga kalau nggak salah 15.000 apa 20.000 gitu loh, untuk benar-benar mengetahui ada nggak yang mau beli produk ini. Dan di momen saya udah jualan rangkuman buku tersebut, ternyata ada ratusan orang yang membelinya. Makanya saya akan lanjut nanti ke step yang keempat, di mana kita benar-benar merilis aplikasi Sekilas Aja itu ke market. Tapi itu yang saya ceritakan tadi adalah cara saya dalam membuat MVP atau minimum viable product dari bisnis Sekilas Aja. Prototipe yang sesimpel mungkin tapi dijual. Oke, untuk Sifluencer sendiri, pas saat kita memulai juga, kita langsung buka aja pelatihan training online selama 3 bulan waktu itu. Dan kita nggak buka banyak-banyak, hanya 25 slot di harga 2,5 juta aja dulu waktu itu. Sekarang kan udah 10 juta, dan kemarin sempat di 150 orang kan per batch. Di batch yang paling pertama, kita cuma 25 orang dan harganya 2,5 juta. Kita pengen tes ada nggak yang mau, dan ternyata sold out. Beneran ada yang mau gitu loh. Jadi ketika kamu mau bangun bisnis, product market fit ini penting sekali. Jangan kamu mau buat restoran atau jualan makanan gitu, tiba-tiba langsung buka restorannya gede banget, tempatnya kamu renov semahal mungkin, piringnya kamu pesen yang mahal-mahal, padahal orang belum tahu rasanya tuh kayak gimana. Jadi start dari pre-order aja dulu, start dari kirim ke teman, dites dulu, ya kan? Dan coba jualan lewat medsos dulu, tanpa harus ada restorannya. Oke, itu tahap ketiga. Setelah itu kita akan masuk ke tahap yang keempat, yang dimana ini benar-benar go to market atau beneran dijual. Nah, di sini tujuannya pasti untuk cuan, oke, untuk duit, biar company-mu bisa grow. Kita lanjutin lagi, tadi contoh bisnisku yang Sekilas Aja dan Sifluencer, di step 4 ini apa yang terjadi? Ternyata setelah Sekilas Aja dilempar ke publik, dan kita waktu itu buat sistemnya seperti subscription base, yang dimana harga per tahunnya itu 360.000 ya, per tahunnya berarti sehari cuma 1.000 rupiah aja, mereka bisa mengakses sampai 200 apa 300 buku pada saat itu. Ternyata tidak sebanyak itu yang membelinya. Saya merasa di momen itu effort yang saya keluarkan untuk memarketingkan produk ini dengan yang masuk itu udah nggak balance. Asumsi saya ya, ini belum tentu fix, karena masalah membaca buku ini udah saking mengakarnya di Indonesia, jadi memang sudah nggak bisa di solve gitu loh. Kalau orang yang nggak suka baca buku, terus kita tawarin aplikasi rangkuman buku, lebih tinggi peluangnya untuk dia memang udah nggak mau gitu loh, karena orang ini udah nggak suka baca buku gitu kan. Lebih memungkinkan orang yang nggak suka baca buku, kita kasih dia buku berwarna gitu-gitu, dan kita ajarin dia kenapa penting baca buku fisik kan, dibanding kita suruh dia untuk download aplikasi bayar lagi gitu loh. Orang Indonesia tuh agak lucu memang ya, aplikasi untuk nonton film aja seperti Netflix aja itu udah banyak banget bajakannya. Aplikasi untuk menonton siaran bola langsung juga dibajak gitu loh. Dia lebih pilih untuk klik iklan sampai 10 kali next daripada membayar sebuah subscription. Dan pada saat kita meluncurkan aplikasi untuk belajar dan kita suruh bayar, wah itu lebih susah lagi ngejualnya. Dan yang kedua, kalau misalnya kita target marketnya adalah orang yang suka baca, ya kan? Karena kan kalau yang nggak suka baca ini sudah nggak mungkin nih masuk ke market kita, karena memang dia nggak mau baca gitu kan, pada dasarnya nggak mau baca aja. Jadi apapun itu nggak mau dibeli. Tapi kalau kita menargetkan orang yang memang suka baca, dia pasti akan lebih pilih untuk baca buku beneran daripada dengerin rangkuman bukunya, karena memang pada dasarnya dia suka baca. Nah, dengan alasan itulah setelah kita coba di market itu yang di step 4, Sekilas Aja nggak bisa jalan, nggak bisa survive, dan
akhirnya harus bangkrut. Nah, beda cerita dengan Sifluencer. Begitu kita batch 1, kita 25 orang ini penuh, dan di batch 1 itu langsung banyak sekali testimoni orang-orang yang sukses, videonya viral, mendapatkan endorsement, menghasilkan uang dari media sosial. Kita pakai itu untuk membuka batch yang kedua. Dan ternyata setelah kita buka batch yang kedua, kita naikkan kuotanya ke 50 orang, 50-50-nya full. Dengan waktu itu harganya udah 5 juta rupiah per satu orangnya. Kemudian batch 3, kita naikkan lagi harganya, sampai akhirnya terakhir itu kita ada di 150 orang dengan harga 10 juta rupiah untuk satu orangnya. Dan itu kita akan bahas di step yang berikutnya, yaitu step 5, scale up. Jadi pada dasarnya yang di step 4 ini, ketika kamu coba jualan beneran ke market yang lebih luas dan ternyata laku barangmu, nah saatnya kamu masuk ke step yang kelima, yaitu scaling up. Nah di tahapan scale up ini, kamu udah harus berpikir gimana perusahaanmu itu bisa bertumbuh hingga 10 kali lipat, 20 kali lipat dari yang sebelumnya. Karena kalau cuma jalan doang, terus setiap bulan omsetnya mentok, gitu-gitu aja, kamu kan nggak mau bisnismu seperti itu. Contohnya ya, biar kamu lebih paham nih maksudku apa. Sifluencer, pada saat awalnya kita cuma punya satu lini bisnis, yaitu training online, cara scaling up yang paling pertama adalah kita naikin harganya. Yang awalnya harganya di 2.500.000, kita naikin ke 5 juta rupiah, terus nanti pelan-pelan naik ke 5,5, 6 juta, 7 juta, 8 juta, sampai terakhir 10 juta. Itu scaling up yang pertama. Scaling up yang kedua adalah kita tambah jumlah kuotanya. Yang awalnya cuma 25 orang, sekarang menjadi 50 orang, 75, 100, terakhir 150 orang. Nah itu bisa dengan cara yang seperti itu. Itu yang paling sederhananya dan bisa langsung kamu eksekusi. Kenapa? Kalau kamu coba scaling up dengan cara yang istilahnya buat produk baru atau memperbanyak lini bisnis, itu juga sebenarnya bisa. Tapi pastikan kamu sudah memaksimalkan dulu apa yang sudah works atau apa yang sudah jalan di dalam bisnismu. Nah kalau waktu Sifluencer awal-awal, sambil kita perbaiki kurikulumnya juga, kita scaling up-nya dengan cara menambah kuota dan membuat harganya lebih mahal. Nah tapi dengan berjalannya waktu lagi, ini kan sudah mentok nih. Kalau misalnya kita ngajar 150 orang itu, kita merasa sudah tidak efisien lagi. Kalau misalnya kita naikin kuotanya sampai 200 orang, 300 orang, sudah tidak se-intimate itu. Nah untuk itu, bootcampnya kita tutup dan kita ganti ke dalam bentuk aplikasi. Jadi kita sekarang ada yang namanya Sifluencer Circle, yang dimana orang bayar 5 juta rupiah untuk setahun, dan ini adalah next level scaling up berikutnya. Kenapa? Karena yang awalnya itu terbatas banget nih, orang cuma bisa sampai 150 orang doang mentok. Kalau aplikasi bisa tak terbatas kan jumlah orang yang join. Jadi ini udah scaling up berikutnya. Kemudian kita tambahkan lagi tuh lini bisnis baru, yaitu jualan buku. Dan jualan buku pun sekarang kita udah ada 2 buku, dan ternyata berhasil terjual sampai 35.000 buku loh. Nah karena kita lihat ini works dan kita sudah tahu cara jualannya juga gimana, tahun ini kita akan buat sampai 15 buku karena kita mau scaling up lagi. Tapi ingat, di awal-awal apa yang udah jalan itu dulu yang dimaksimalkan. Dipikirkan dulu caranya gimana untuk bisa mendapatkan profit yang lebih banyak dari produk yang sudah jalan. Nah kalau step 5 udah selesai, kamu lakukan yang terakhir adalah exit. Berarti apa? Udah, literasinya udah selesai. Artinya stop, kamu pikir lagi di step yang pertama lagi. Mikir lagi opportunity apa lagi yang lain. Makanya sekarang bisnisku ada beberapa. Ada Sifluencer untuk bidang edukasi, ada lapangan padel untuk bidang health atau kesehatan, dan ini mau bangun gym Hyrox juga. Yang ketiga di emas dan perak, ini bagian komoditasnya, dan kemarin sempat aku ada juga bisnis F&B. Jadi udah gini aja siklusnya terus, dan ini yang dilakukan oleh entrepreneur sukses di luar sana, sehingga dia bisa punya banyak sekali sumber income melalui bisnis-bisnis yang dia punya. Tapi sekali lagi, ini gak ada yang instan, semuanya butuh proses, dan ilmu ini saya dapatkan setelah mungkin 5-6 tahun berbisnis. Ya udah banyak kegagalan, kerugian sampai miliaran, dan setelah saya paham konsep ini, akhirnya apapun yang saya buat sekarang itu lebih cepat berhasilnya ketimbang dulu. Segitu aja videonya untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar banyak hal dari video ini, dan sekali lagi kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, boleh subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar setiap ada video baru yang seperti ini bisa langsung masuk di notifikasi.